masuk match point pun, ya ini bakal jadi match yang berat sih. Kayaknya match bakal di 3-2 gitu, cuman nih tetap sih gue ngeliat dari draftnya ya, by draft di game kali ini Fanny-nya Lun ini bebas banget. Kalau memang kabelnya on point, terus kayak memang teman-temannya juga bisa main pick off lagi pakai Kalia Granger-nya, game ini bisa jadi punya Liquid sih. Nah, itu dia. Kita akan lihat ya. Berbeda cerita dengan adanya trapping-trapping dari Selena, mungkin slow effect nantinya dari Chelsea dengan menggunakan high loss serta permainan proaktif dari Brian. Apakah ini bisa menjadi faktor penghambat untuk teman-teman dari tim Liquid Academy ID di game yang ketiga? Kita langsung aja terbang ke Line of Dawn untuk menyaksikan pertemuan antara kedua belah tim. Siapa yang akan menjadi match point di game kali ini? Langsung kita cek aja di game yang ketiga. Let's go. Yap, dengan pattern yang harusnya lebih cepat nih, dibantu oleh Selena, pastinya jungle manapun akan enak banget nih untuk clear dari buffnya. Cuma rotasinya setelah buff itu yang bakal jadi tanda tanya. Kalau Fanny kan dia dapetin purple, dia bisa galak, bisa invade jungle, bisa untuk ganking sedikit, kasih poke damage sekarang mid juga bisa sebenarnya. Kalau dari Sunsin nggak banyak yang bisa dilakukan nih. Dia akan ya farming dan farming. Bahkan tengahnya dapat juga loh dari Garage. Lumayan banget nih buat Garage ya. Mengisi pundi-pundi keunggulan di awal, karena ini kemudian yang jadi penting juga buat bisa ngasih kontribusi damage-nya ya. Dan so far kalau ngeliat ke area bottom lane memang keadaan masih cukup aman, dan menilik dari area emblemnya ini ada Fatal dan Master Assassin ya. Kayak biasanya mungkin ngambil ke area defense, tapi kayak kali ini dari Junks ini berfokus supaya dia bisa secara independen nih handle dari laning. Yap, hati-hati nih. Rotasinya bener-bener nggak kepredik loh. Ini Chef Sanji dia ngelepas midnya, dikasih ke Chelsea. Chelsea-nya dikasih 4 dulu kah? Karena ya beda banget ya dengan gameplay yang kita tahu nih. Ke Selena mid lane itu tetap butuh item. Cuma sekarang bedanya ya nggak farming ya, berarti itemnya akan sedikit terlambat. Bahkan level 4 ya gue tau lah, kalau level 4 mungkin Hylos akan lebih berguna daripada Selena. Level 4 Selena itu sama-sama aja mau level 4 atau enggak. Sementara top lane Flicker. Sudah mulai ada raw trigger yang apik ya di sana dengan ada flicker dari Brian. Cukup panik attack juga ya dengan adanya steel cable tadi dari Lun. Dan apakah ini akan menurunkan setup di area objektif turtle? Karena retribution dari Garage mampu untuk mensecure area objektif turtle yang pertama. Wow, lebih enak lagi nih harusnya. Karena ya dari Gerard sendiri juga dia tipikal yang harusnya snowball di setelah turtle kan. Bahkan nggak sekali kita lihat di Sunsin itu ngelepasin turtle ditukar dengan objektif apapun yang bisa diambil. Sekarang di Sunsin dapat turtle dan dapat juga nih sedikit jungle yang bisa tercuri. Makanya kayak keuntungan berganda yang diterima oleh Geekfam ini bisa jadi modal awal nih bagi mereka untuk galak di mid game ya. Ya, lagi-lagi lumayan banget buat Garage ya yang benar-benar nggak diberikan space buat farming bebas, gak ada gangguan yang signifikan baik dari Firza ataupun Richel yang mungkin sempat dibayangkan ya dengan adanya Terrified effect yang dibuka, atau mungkin setup nantinya dari Firza mungkin karena terlalu early juga mereka lebih nge-hold gerakan-gerakan yang merugikan. Dan kini lagi-lagi game 3 yang tenang, gak ada gerakan tambahan juga bahkan dari tim Liquid Academy ID melihat adanya turtle yang diambil, sehingga dari gold ini lumayan dipimpin sama teman-teman dari Geekfam Junior, dan first blood pun masih belum tercipta loh ini di menit yang ketiga. Ini malah sama-sama assassin tapi sama-sama pasif ya. Gue berpikir bakal ada chaos gameplay gitu kan, tengahnya di adu poke damage, terus rivernya juga udah pada sekarat, assassin datang, nah di top lane Ya, apakah mungkin ini terjadi, tapi sayangnya Brian terlalu sustain. Sudah mulai ada indikasi yang bakal coba di follow up lagi, tapi nampaknya itu bakal coba untuk diberikan setupnya mengarah ke area Gerard. Dan ternyata dari Super Ken masih bisa menahan serangan jadi diberikan. Gerard-nya bakal coba untuk mulai mengambil langkah mundur, dan tim Liquid Academy ID tidak bisa melakukan banyak hal karena sudah mulai ada Glorious Pathway, banyak research yang terbuang, bahkan flicker for defensive dan flicker for offensive dari Geekfam Junior dikeluarkan di area top lane. Lagi-lagi belum ada korban sampai saat ini, mungkin karena purple buff dari Lun juga tadi habis. Sekarang dia harus ambil dulu. Haskla udah jadi untuk Junks nih. Temponya dipegang oleh Geekfam. Hati-hati dengan tempo seperti ini, bisa aja Fanny akan ketinggalan seperti Fanny-nya Geekfam di game sebelumnya. Dia mulai harus catch up
dia mulai coba harus menyesuaikan diri ini untuk melebur di area situasi yang sedang terjadi ya seperti ini. Gameplay yang cukup tenang, dia mematikan karena nampaknya Geekfam mulai masuk ke area objektif Turtle. Namun Turtle di take over dengan Retribution Gem on point coming from Lon. Dan akhirnya First Blood berhasil tercipta di menit keempat. Yaman kalau teman-teman dari tim Liquid. Dan tidak hanya itu saja, Joel pun berhasil menumbangkan karya sosok Chelsea. Sehingga dua pemain hilang dan Geekfam Junior harus merugi. Ya ini goldnya langsung ketarik loh. Tim Liquid mereka tahu gimana caranya untuk membalikan keadaan setup Turtle yang begitu lancar. Ya thanks to Firza karena lagi-lagi Tsunami Slam tadi yang bisa untuk membeli waktu sampai Retribution. Dari Lunnya juga on point banget. Bukan sekedar dapetin Turtle tapi point kill juga didapatkan. Snowball dari Lun ini sangat-sangat possible untuk terjadi. Apalagi stopper. Untuk Lunnya sendiri ini gak banyak. Mengandalkan law and order yang sangat-sangat pasti, hanya cuma satu skill. Makanya nih akan sedikit susah lah ya untuk nangkep Fanny ketika Fanny-nya juga terbang terus menerus. Tapi Raw connect. Yap, di follow dari Cross Pathway dan juga dengan dia Tsunami Slam, tapi serangan tersebut dihentikan Super Games di bawah ke area belakang sehingga akhirnya pecah telur dari Geekfam Junior dan Jul di area bawah ini berhasil ngancurin satu objektif turret yang dimiliki oleh Geekfam, tapi nampaknya ada upaya untuk mengharas pergerakan dari Purple Buff Lun. Dan kita akan lihat bagaimana Lun masih bisa mengoptimalkan Purple Buff. Jadi angkat dengan dia Tsunami Slam, di follow up dengan ringnya Jul, sehingga akhirnya Gerard dan Chelsea, dua pemain yang harus kembali tewas dari Geekfam Junior. Iya. Ini emang gue lihat gerakan yang sangat beresiko dari Geekfam. Mereka berani coba. Tapi ya balik lagi karena resikonya juga lumayan tinggi. Ini bikin Geekfam sekarang semakin under. Jul dengan Granger-nya ini akan semakin enak lagi untuk nge-deliver damage. Jangan lupa loh, pick off-nya mereka ini gak main-main. Kalea Granger, siapapun gue rasa sekarang, mungkin kecuali Chelsea kali ya, ini bisa langsung di-commit, bisa dibonyokin seenggaknya lah kalau memang itu keras banget. Tapi Lun One pintu situation berhasil men-secure karya Junks. Dan nampaknya ini menjadi danger moment ya dari Geekfam Junior karena gold yang tadinya equal ini udah mulai perlahan dipimpin oleh tim Liquid Academy ID. Dan nampaknya advantage kembali di-convert dengan hanya satu turtle terakhir yang jatuh di tangan mereka sehingga 19.000 network kali ini diamankan oleh tim Liquid Academy. Wah, ini jauh banget ya, melambung tinggi dan mid-nya akan dicoba. Ya, mereka mau coba untuk memperluas ya ini kapasitas keunggulannya. Tapi untungnya dari Geekfam Junior mereka bisa fokus buat clear area wave-nya. Jadi kayak nggak bisa perpanjang. Dan ini sebetulnya masih belum ada gap yang lumayan ya mungkin untungnya dari Egerat. Cuman masalahnya gold-nya ini nih yang mungkin jadi faktor penghambat juga buat Gerard. Ya karena dia tipikal farming sekarang Yisansin. Di hotfix terakhir Yisansin itu growth-nya dikurangin kawan-kawan. Makanya nggak bisa untuk galak banget di awal. Tetap ada damage, nggak hilang banget kok damage-nya tetap ada. Cuman nggak sesakit dulu. Makanya sekarang lebih ke item dulu yang harus dijadiin. Oke, dan nampaknya kali ini Chelsea membuka dan memberikan setupnya mengarah ke arah Gerrard. Satu pemain tumbang, di-follow up dengan dia fight back killing spree dari seorang Lon namun shutdown. Diaman kali Gerrard yang mengamuk double kill, di-secure begitu saja. Maka ini akan menjadi titik balik bagi Geekfam Junior. Ya, angin segar yang mulai terasa untuk Geekfam. Bahkan sekarang mid-nya terbuka. Mereka bisa coba cicil sedikit demi sedikit atau pakai space ini untuk farming lagi. Belum ada turret yang hancur dari teman-teman tim Liquid Academy. Makanya sekarang Geekfam, walaupun tadi satu tim fight yang bisa terbilang menang, tetap nggak bisa untuk dapetin apapun. Mereka reset lagi dan mereka bawa farming lagi. Semakin lama game ini berjalan, gue rasa bakal semakin enak buat teman-teman dari Geekfam Junior karena Yisansin masuk di power spike-nya. Ya, ini slow but sure lagi temponya ya. Mereka coba untuk asuransiin semuanya ke Junks dan juga Garage nih. Dua komponen ya, dua aset penting. Dan bicara soal Garage di item selanjutnya, ini berfokus ke area dari Malphite dan terlebih dahulu yang ngebuat ini teman-teman dari Geekfam udah lumayan bisa menukar objektif turret yang tadi susah sebenarnya buat mereka bisa jamah atau reach out mungkin ya. Ya, cuman gue permasalahkan di momen ketika Lord muncul nih. Kalau memang berani di setup duluan, kayaknya cepet sih dari Geekfam, tapi nggak bakal dikasih bebas Liquid. Mereka coba. Ya, Tour Pathway sudah mulai dibuka mengarah ke area Super Games. Tewas menjadi korban pertama. 4 pemain tersisa dari tim Liquid Academy ID. Dan melihat adanya Lun yang masih berfokus untuk membekali diri ke area Purple Bomb sehingga Geekfam Junior
mereka bakal coba untuk tarik ulur aja di area Lord Dance ya. Harusnya mereka akan sabar dulu nih. Fanny-nya muncul di bagian atas dan ini sinyal dari Geek Fam untuk mulai setup lagi ke arah Lord. Ya, Lordnya masih belum direset. Udah ada satu buah flicker for offensive. Dan mereka masih coba untuk mulai mengadu dan retribution. Diamankan begitu saja oleh sosok Lun. Walaupun ganjarannya adalah 2 pemain yang harus tewas double kill. Diamankan begitu saja oleh Chef Sanji. Pertukaran yang begitu adilkah untuk kedua belah tim. Karena nampaknya 5 pemain. 4 pemain bahkan dari Geek Fam Junior memilih untuk mundur ke area belakang. Wah, ini mereka harus paksa mid-nya sih. Dan gak bisa, mid-nya pun masih aman. Liquid, mereka terlihat lebih unggul sekarang. Bahkan ya kita tahu nih, dari Lord yang diamankan ini bakal menjadi PR yang cukup serius. Gak ada high ground defense pasti. Geek Fam Junior, mereka harus bisa selamat dari Lord ini tanpa kehilangan best turret sama sekali. Karena tujuannya dari Liquid pasti ngambil mid terlebih dahulu. Ya, kembali berada di posisi yang tidak begitu baik ya di Geek Fam, dan kita akan menyaksikan bagaimana problem solving nih dari teman-teman Geek Fam Junior itu sendiri, karena Lordnya bakal di slow push dan fokus dari tim Liquid terpantau berpusat di area mid lane, karena ini dari tadi yang dijaga ketat ya untuk bisa menghindari adanya invasi terhadap jungle yang dimiliki oleh Geralt, dan lumayan lagi-lagi slow banget walaupun Lord diamankan oleh tim Liquid. Di area top lane, ya ini masih gameplay yang tenang lah. Lagi-lagi tim Liquid ini memperlihatkan kedisiplinan mereka sih sebetulnya. Makanya nih dengan Blade of Despair yang udah jadi, pastinya nih damage ketika adanya bantingan yang dilakukan dari Firza itu harusnya cukup. Tapi ya masih aman. Masih ada Holy Defense juga sebenarnya kalau Lordnya itu masuk ke area base turret. Jadi secara keseluruhan fine. Geek Fam masih tenang. Bukan hanya dari Geek Fam nih, karena dari Liquid juga mereka tahu banget temponya. Kita ingat di game sebelumnya Liquid, mereka unggul sangat jauh pun itu bener-bener nggak buru-buru lah, nabrak turret, dia nggak mau kasih celah sama sekali. Dan di game ini kelihatan nih sama, ada satu mistake mereka reset, ada satu masalah mereka akan cari solusinya sebelum tiba-tiba ada masalah baru yang muncul ke tim mereka sekarang. Makanya Geek Fam yang harus ada sekarang, temponya mereka yang harus dibenerin. Geralt bahkan baru sampai di level 15-nya. Lama juga ya, hampir di menit 12. Lumayan sih dari ya 2 kali terpick off di awal, dan memang kali ini Geralt selalu akan menjadi target operasi. Terpantau dengan dia Tsunami Slam mengangkat tepat karya Geralt. Orange Buff tidak dapat, bahkan nyawanya terancam hilang. 4 pemain kini tersisa dari Geek Fam Junior, dan bahkan sudah ada satu sosok yang dibawa menjauh menyuci karya Jul. Tidak ada follow up hingga Brian kali ini akan dipunish oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID, dan yap 2 pemain hilang dan tidak ada pertukaran. Meanwhile di area bottom lane ada Lun yang diam-diam menghanyutkan, berhasil menghancurkan satu base turret yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. Dan AO di area top lane Chef Sanji nyaris saja tumbang di tangan seorang Joel. Ada satu wave minion mengunci 3 player. Teman-teman dari Geek Fam Junior benar-benar diberikan kesibukan yang cukup sulit untuk diatasi karena Chelsea nyaris saja tewas. Ketika spawn kali ini teman-teman dari Geek Fam Lord sudah muncul. Waktu yang diberikan gak banyak. Tim Liquid Academy ID mereka tahu nih apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dengan pressure yang kuat banget di bagian atas, best turret di bawah tiba-tiba hilang, Wind of Nature bahkan memaksa Junks untuk pakai situational item. Ini bikin damage dari Junks juga nggak maksimal karena sebenarnya tadi masih kurang. Tapi pilihan Wind of Nature mau nggak mau sih lebih tepatnya. Dia nggak bisa nge-deliver damage sama sekali. Banyaknya damage-damage yang bisa masuk seperti dari Jul, masuk dari Lun. Visionnya kebuka. Mereka nyari. Karena ada info tadi di atas Fanny-nya muncul. Cuma ya tetap masih aman sih. Dan hati-hati, mereka nggak bisa commit ke arah Lord secara cepat. Ini Lord yang udah lumayan keras. Akan ada kontes yang terjadi, dan kalau sampai Lun tadi menangin dengan retributionnya lagi, wah itu sih jadi mimpi buruk pastinya ya untuk teman-teman dari tim Liquid. Harus belajar dari kesalahan, tapi oh my god, Geek Fam harus kehilangan sosok mid lane. Chef Sanji hilang. 4 pemain kali ini coba untuk menahan serangan yang diberikan, dan tim Liquid Academy ID kembali mundur. Merasa cukup setelah berhasil mempick off Chef Sanji yang terlalu instan, dan Lord kali ini bakal coba untuk di-commit oleh tim Liquid Academy. Hati-hati, karena nggak bakal dilepas juga. Mountain Shocker kembali dibuka, vision terlihat, dan kontes tetap jadi dilakukan. Ya, masalahnya wave minion nggak begitu baik ya buat Geek Fam. Dari top lane, dari mid lane, ini lumayan menjadi hambatan mereka untuk melakukan kontestasi. Dan akhirnya Lord diamankan dari retributions dari Lun. Tsunami Slam
mengarah ke arah Chelsea. Chelsea masih bisa sustain, sedangkan Brian mengunci karya Jul. Dan lagi-lagi tidak ada serangan yang bisa dimaksimalkan. Jul masih bisa menahan damage yang dihasilkan oleh seorang Brian sendiri. Dibawa mundur ke area belakang. Brian kembali dikunci dan nampaknya Drichel yang harus tumbang menjadi pertukaran. Itu dia, 1 poin kill. Lumayan banget, cuma sekarang kita lihat nih penggunaan Lord seperti apa dari Liquid. Mereka terlalu disiplin sampai akhirnya mereka nggak berani juga nih untuk melakukan gerakan-gerakan yang berpotensi untuk memenangkan team fight. 4 melawan 5. Drichel nggak lama lagi, tapi ketika Drichel spawn pun nggak cukup nih waktunya untuk Drichel menyusul ke pertandingan, menyusul ke team fight-nya. Makanya sekarang pilihan dari Liquid adalah lepasin Lord ini atau coba dengan gerakan tambahan mereka. Di lane push berjalan, base mid lane-nya hancur, dan mereka masih coba untuk melihat dulu nih si Konnya ya, yang ternyata belum cukup pas untuk mereka maju ke area depan, sehingga Lord tersebut masih bisa di meltdown oleh teman-teman dari GigFam Junior, dan akhirnya mundur lagi nih yang dibawa, lagi-lagi disiplin. Dan sebetulnya ini lumayan sulit ya, karena ngomongin GigFam Junior mereka nggak ada momentum maker gitu, jadi kayak susah buat ngasih space buat Junks dan Geralt sih buat damagernya. Ya. Dan sekarang dengan 5 member yang udah respawn ya dari Liquid, mereka punya opsi untuk trapping di lane jauh loh. Karena dari tadi kan power mereka kan di far lane ya. Fanny kan bisa lebih unggul lah dari siapapun yang ada bahkan di area GigFam. Kalau memang mereka mau, mereka bisa bawa 1 orang lagi sama Fanny-nya. Nanti bisa jadi pick off-nya tuh menangin jumlah. Dari stack-nya baru 30. Untuk Jul ya dia nggak tumbang sama sekali memang, tapi untuk dapetin poin kill juga lumayan minim. Berarti baru 3 kill setelah dia dapetin Sky Piercer, walaupun udah ada 5 total kill. Makanya sekarang ya mungkin bisa makan front to back aja, nggak usah cari-cari yang terlalu belakang, karena Jul dari tadi susah banget nih ngefollow siapapun yang ada di bagian belakang. Plus kalau memang tiba-tiba terlalu depan, semua mata akan mengarah ke arah Jul, malah Julnya nggak bakal bisa follow. Dari tadi kalau kita lihat Brian yang udah coba buat tunggangin ya sebetulnya. Cuman ya itu dia tadi kayak lumayan susah banget buat Junks dan Geralt ngikutin atau ngasih damage karya depannya karena terlalu banyak banget obstacle ya, Super Gans, Loon di sana, dan juga ya pick of power dari Firza. Dan ini yang membuat tim Liquid Academy ID mendapati adanya keunggulan dengan adanya wave minion yang dari tadi di manage di berbagai arah ya. Khususnya ini nggak begitu menguntungkan dari game dari GigFam nih di area bawah. Lotnya di area top lane, bawahnya nggak ada base turret, sedangkan sudah ada satu pemain yang gimana ini jadi satu hambatan juga buat teman-teman dari GigFam bisa ngatur fokus kontes di area Lord. Fanny muncul dan ditabrak lagi. Mereka harus dapetin sekarang George Pathway. Ya susah sih ini, susah banget ya buat GigFam Junior. Masih coba untuk ngasih ancaman, sedangkan wave minion di area sana sudah mulai mengarah ke area objektif High Ground Race. Lordnya bakal coba untuk di take over kalau teman-teman dari GigFam Junior karena Geralt tumbang, dan bahkan Chelsea menyusul. Lord kali ini kembali dikuasai oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID, dan bahkan hanya berhasil ditukar dengan Super Gear terlalu dalam step Fanji hilang di tangan seorang Joe. Junks bakal coba untuk memberikan setup di area top lane sana, tapi lihat bagaimana dia diangkat dengan Tsunami Slam. Junks masih coba untuk berupaya, tapi nampaknya effortnya harus berhenti dengan double kill. Meanwhile Loon kini berfokus karya high ground yang sudah mulai terekspos, dan match point 2 poin kemenangan diamankan oleh tim Liquid Academy ID. Itu dia kemenangan dari disiplin, bisa dibilang dari gameplaynya gak terlalu galak, cuma dari Liquid ini selalu on point. Mereka tahu gimana caranya untuk pressure, gimana cara untuk bisa menang.